Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kalian dimanapun kalian berada. Jadi untuk yang pertemuan terakhir ini kita akan membahas mengenai biaya bahan baku. Sebenarnya di dalam akuntansi biaya ini ada beberapa pengendalian biaya. Ada biaya bahan baku, pengendalian biaya tenaga kerja, ataupun pengendalian biaya overhead pabrik. Dan untuk saat ini kita bahas pengendalian biaya bahan baku. Jika ada waktu nanti, maka akan dibahas untuk pengendalian biaya tenaga kerja. Oke, untuk yang selanjutnya, tolong diperhatikan, yaitu pada materi biaya tenaga kerja. Nah, jadi materi biaya tenaga kerja ini lebih sederhana dari materi yang sebelumnya, yaitu biaya bahan baku. Nah, makanya di sini ada 19 slide. Oke, langsung saja pengertian dari biaya tenaga kerja. Kita harus ketahui bahwa tenaga kerja itu merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah suatu produk. Kalau biaya tenaga kerja itu harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia. Jadi kalian udah paham tenaga kerja itu kayak gimana, karyawannya, manusianya, biayanya itu adalah ya harga yang dibebankan ke tenaga kerja. Nah, kemudian penggolongan dari biaya tenaga kerja menurut fungsi pokok dalam organisasi ataupun perusahaan. Di sini kalian tinggal pelajari saja, di YouTube sudah saya jelaskan. Ya, jadi kalian nggak perlu untuk minta dijelaskan bahwa tenaga kerja produksi, tenaga kerja pemasaran, tenaga kerja biaya administrasi. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya adalah menurut kegiatan departemen dalam perusahaan. Ini juga udah saya jelaskan dan menurut jenis pekerjaannya juga sesuaikan aja. Kalau dia operator berarti upahnya operator. Jangan dia operator upahnya mandor, kan nggak sesuai. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya menurut hubungannya ada yang langsung dan tidak langsung. Kalau yang langsung diperhitungkan sebagai unsur biaya produksi, kalau yang tidak langsung diperhitungkan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Ini yang membedakan. Nah, bagaimana akuntansi dari biaya tenaga kerja itu sendiri? Ya, ada gaji dan upah reguler, kemudian premi lembur, dan yang terakhir biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Saya juga yakin sama kalian bahwa yang namanya biaya tenaga kerja tidak terlepas yang namanya gaji dan upah. Kalian pasti memperhitungkan berapa gaji ataupun upah kalian dalam sebulan. Kalau ada lemburnya kalian dikasih premi enggak gitu. Kalau ada biaya-biaya yang berhubungan dengan biaya tenaga kerja lain ada enggak di kalian. Nah, itu saya yakin kalian udah ngalamin seperti itu. Yang pertama adalah gaji dan upah. Kalau di dalam gaji dan upah, ya cara memperhitungkannya adalah dengan cara mengalihkan tarif upah dengan jam kerja karyawan. Untuk menentukan upah seorang karyawan, perlu dikumpulkan data jumlah jam kerjanya selama periode waktu tertentu. Nah, kemudian nih contohnya gaji dan upah. Di sini adalah perusahaan X yang hanya memperkerjakan 2 orang karyawan, yaitu Mbak Risa sama Mbak Sari. Nah, jadi kartu hadir minggu pertama bulan April tahun sekian, bagian pembuat daftar gaji dan upah pembuat daftar gaji dan upah untuk periode yang bersangkutan. Di sini menurut kartu hadirnya adalah untuk karyawan Risa bekerjanya selama seminggu sebanyak 40 jam dengan upah per jamnya ini adalah Rp1.000. Sedangkan karyawan Eliona Sarinya atau Mbak Sarinya bekerja 40 jam dengan tarif Rp750 per jam.
Menurut kartu kerja, jam kerjanya, penggunaan jam hadir masing-masing bisa disajikan dalam tabel di sini. Untuk pesanan 103 dikerjakan oleh Mbak Risa dan Mbak Sari, masing-masing jamnya sudah ditentukan, dan untuk pesanan 188 juga masing-masing jamnya sudah ditentukan. Menunggu persiapan pekerjaannya sudah jelas di sini. Kemudian totalnya di sini adalah sama-sama 40 jam. Upah yang harus dibayar di sini Mbak Risanya itu adalah 40 dan Mbak Eliana Sarinya itu 30. Nah, di sini adalah distribusi biaya tenaga kerja langsungnya. Kalian harus perhitungkan bahwa untuk yang pesanan 103 di sini adalah 15.000. 15.000-nya itu diperoleh dari 15 jam dikalikan dengan 1.000 yang dikerjakan, yang dikasih ya, yang diupah. Nah, di sini 1.000 dikali 15. Nah, kemudian Mbak Iliona Sari 750 dikali 20. Nah, makanya ada yang 15 dan 15 sama sebenarnya ya. Untuk yang pesanan 188, untuk Mbak Risanya 20. 20 ini dari mana, Bu? 20-nya ini diperoleh dari 20 jam dikalikan dengan 1.000. Nah, kemudian 10 jam dikalikan dengan 750. Makanya di sini ada 7.500 dan 20.000. Dibebankan sebagai biaya overhead pabriknya. Di sini 5.000 dan 7.500. 7.500 ini ya, bukan 7.000. Nah, 7.500. Kemudian untuk yang selanjutnya dari mana 5.000 dengan yang 7.500? Ya tinggal dikalikan saja dengan yang 5 dikali 1.000 ya. Nah, kemudian yang satunya 750. Nah, kalau kita totalkan di sini pada bulan April, maka ada yang 40 dan 30. Jadi sama. Nah, upah yang harus dibayar di dalam soalnya juga sama, 40.000 dan 30.000. PPh, di sini ada PPh-nya 15%. Nah, di sini untuk yang PPh-nya 15% dikali 40. 40.000 ya. Nah, jadinya kan 6.000. Kemudian namanya PPh kan akan mengurangi penghasilan ya, gitu karena kena potongan. Nah, kemudian 30.000 dikali 15 jadi 4.500. Kalau kita kurangin jadi 34.000 dan Mbak Sarinya 25.500. Nah, di sini kita membuat ayat jurnalnya. Jadi akuntansi biaya gaji dan upah yang pertama yaitu pada bagian akuntansi merekap gaji dan upah, yaitu biaya tenaga kerja 57.500, kemudian 12.500 pada gaji dan upah. Jadi yang 57.500 ini diperoleh dari Risa dan Sisari. Nah, Risa Sisarinya berapa? Risanya itu 15.000, Sarinya berapa Sarinya? 7.500. Nah, kemudian yang di sini tinggal dilihat aja. Coba yang mana tuh? Sehingga dia mencukupi 57.500. Dari mana itu? 15.000 ditambah dengan 20.000 ditambah 15.000 ditambah 7.500. Ya tinggal ditambahkan aja ini Mbak Sari sama Mbak Risanya. Bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Nah, kemudian untuk yang 12.500 itu diperoleh dari sini 5.000 ditambah 7.500.
Nah, maka 12.500. Kalau ditotalkan jadi 70.000. Yang tahap kedua yaitu pada bagian akuntansi membuat bukti kas keluar, yaitu ayat jurnalnya, gaji dan upah yang ada di sini. Nah, 70.000 pada utang PPh karyawan dan utang gaji dan upah. Oke, untuk yang PPh karyawan di sini diperoleh dari 6.000 ditambah 4.500 sehingga hasilnya 10.500. Kalau kita kurangkan dengan gaji dan upah, maka hasilnya 59.500. Nah, untuk yang selanjutnya di sini pada daftar gaji dan upah yang sudah ditandatangani sebagai bukti pembayaran upahnya, maka ayat jurnal dicatat oleh pada bagian akuntansi yaitu utang gaji dan upah pada kas. Kasnya berkurang karena udah dibayar. Tinggal ambil dari sini saja. Nah, kemudian yang terakhir di sini oleh bagian akuntansinya juga menyetor PPh karyawan ke kas negara. Diperoleh dari mana? Ya dari sini. Nah, tinggal ini kan aja pindahkan. Barulah kita berbicara biaya gaji dan upah. Yang namanya biaya gaji dan upah itu termasuk insentif. Kemudian apalagi? Premi. Nah, premi yang pertama adalah insentifnya. Ini yang berhubungan dengan gaji dan upah, pasti perusahaan memberikan insentif kepada karyawan supaya kerjanya lebih baik. Nah, jadi cara pemberian insentif ada yang satuan dengan jam minimum, kemudian ada yang menggunakan sistem Taylor Differential Piece Rate Plan. Nah, ini ada dua cara. Yang pertama adalah dengan satuan jam minimum. Nah, di sini adalah contohnya. Contohnya sangat sederhana juga, di mana di dalam contoh di sini sudah sangat jelas bahwa di sini standar per jamnya itu adalah 12 satuan, kemudian upah pokoknya Rp600 per jam, kemudian tarif upah persatuannya ini adalah 50. 50 ini diperoleh dari 600 per jam dibagi 12 satuan. Nah, karyawan yang tidak dapat menghasilkan jumlah standar per jam itu tetap akan dijamin mendapatkan upah 600 per jam. Bila dapat menghasilkan 14 satuan per jam, maka ada kelebihan 2 dari 12 tadi. Nah, maka upahnya dapat dihitung. Di sini sangat gampang kalau menghitung insentif. Kalau kalian dapat insentif, nggak tahu cara menghitungnya, ya udah caranya seperti ini. Upah dasar per jamnya ini adalah 600. Insentifnya karena dia kelebihan 2 satuan ya. Nah, maka dikalikan 50. Nah, kemudian hasilnya Rp100. Kalau upah yang diterima pekerja per jam tinggal ditotalkan aja jadi 700. Nah, untuk yang sistem kedua, Taylor diferensialnya. Nah, di sini dengan menggunakan tarif tiap potong untuk jumlah keluaran rendah per jam dan tarif tiap potongan yang lain untuk jumlah keluaran tinggi per jam. Nah, di sini kalau kita berbicara Taylor diferensial, contohnya bahwa karyawan dapat menerima upah 4.200 per hari untuk 7 jam kerja. Misalkan rata-rata seorang karyawan dapat menghasilkan 12 satuan per jam, sehingga upahnya persatuannya di sini adalah 50 per hari. Dibagi dengan jumlah yang dihasilkan per hari 4.200. 4.012 dikali 7.
Nah, kemudian dalam sistem ini, misalkan tarif upahnya ini Rp45 per satuan untuk karyawan yang menghasilkan 14 satuan atau kurang, per jamnya Rp65 per satuan karyawan yang menghasilkan 16 satuan per jam. Maka upah per jam karyawan dihitung sebagai berikut. Di sini adalah Rp1.040. Nah, 16 dikali Rp65. Nah, sehingga apabila karyawan yang menghasilkan 12 satuan saja untuk per jamnya, maka upah per jamnya itu dihitung yaitu sebesar berapa? 540. 540 dari mana? 45 yang ini dikalikan dengan 12. Nah, kemudian untuk yang premi lembur. Premi lembur ini untuk yang karyawan jika bekerja lebih dari 40 jam 1 minggu, maka mereka berhak menerima uang lembur dan premi lembur. Jadi di sini kelebihannya 4 jam dari 40 jam dengan tarif dalam jam kerja atau biasa atau maupun lembur itu Rp600 per jam. Jadi kita menghitung premi sebesar 50% dari tarif upah. Di sini sudah sangat jelas jam biasanya 40 jam. Nah, dikali 600 jadi kan 24. Lemburnya 4 jam. Kalau ditotalkan 44. Kalikan dengan Rp600, maka 2.400. Premi lemburnya 400 dikali 300. 300 dari mana? Ya 50%, berarti kan dibagi 2 600-nya. Maka 1.200 kalau ditotal 27.600. Ya. Nah, di sini biaya yang berhubungan dengan biaya tenaga kerja, ada yang set up time, kemudian apalagi di sini sama idle time, ada 2 ya. Nah, di sini untuk yang idle time maupun set up time ini adalah memerlukan waktu dan jumlah biaya untuk memulai produksi. Ini belum ada contohnya. Dan untuk yang idle time-nya ini contohnya juga sangat sederhana, bahwa kalau karyawan harus bekerja 40 jam per minggu, upahnya 600. Dari 40 jam kerja, misalkan 10 jamnya adalah waktu menganggur dan sisanya untuk mengerjakan pesanan, maka ayat jurnal yang digunakan adalah di sini 18.000 untuk BTKL-nya, kemudian 6.000 untuk yang BOP sesungguhnya, sehingga totalnya di sini adalah 24.000. Ya, tinggal ditotalkan aja. Untuk yang 18.000 dari mana? 18.000-nya dari 30 jam dikali 600, Bu. 30 jamnya dari mana? Dari itu 40 dikurangin 10. Oke. 600 dari upah per jam. Oke, bisa paham ya? Terima kasih semuanya.